Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Wassallallahu wassalamu tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di Nazm Imriti ala al-Ajurmiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk berada di bab badal ya. Kemarin ya kita sedikit review ya. Pembahasan kemarin kita sudah bahas isim-isim yang hukumnya marfu. Yang dimana isim-isim yang hukumnya marfu itu ada berapa? Kemarin disebutkan sama penulis. Ada berapa? 6, Ustaz. Kurang tepat. 6 Ada berapa? Ada berapa ikhwan akhwat? Ada 7. Ada 7. Satu apa? Fa'il. Mubtada, khobar. Fa'il. Yang kedua? Naibul fa'il. Naibul fa'il. 3. Isim kana. Ada urutannya ya, ada urutannya. Mubtada dan khobar. Isim kana. Yang pertama kan fa'il. Fa'il. Kedua? Naibul fa'il. Naibul fa'il. 3. Mubtada khobar. Mubtada dan khobar 4. 5. Isim kana. Isim kana. 6. Khobar inna. Khobar inna. Kemudian 7 apa? Tabi. Tawabi. Yang dimana tawabi itu masuk di setiap marfu, mansub, ya, kemudian majrur dan majzum, ya, namanya juga pengikut, ya. Kemudian yang dimana tabi itu terdiri dari 4. Yang pertama apa? Naat. Yang kedua? Taukid. Taukid. Atof. 3. Taukid. 4. Badal, ya. Naat, atof, taukid dan badan. Kemarin kita sudah bahas ketiga dari tawabi tersebut dan kita pada malam hari ini cukup membahas bab tentang badal ya. Ya, kita sengaja bedakan dengan bab mansubat karena bab mansubat itu harus kita jelaskan sendirian ya. Ya, jadi pembahasan ini terakhir adalah pembahasan tentang tawabi, yaitu bab badal ya. Sekarang kita akan mulai pembahasan dari penulis rahimahullah. Sekarang di bait keberapa sekarang? 169 sampai di bait 100 ke 75 ya. 175. Benar ya? Yes, sir. Baik. Kata penulis atau kata Nazim rahimahullah, idza ismun aw fi'lun limislihi tala wal hukmu lisani wa an atfin khala faj'alhu fi i'rabikal awwali mulaqqiban lahu bi lafzil badali kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat kadzalika idrabun fabil khamsin dabat kaja'ani zaidun akhuka wa akal indi raghifan nisfahu wa qad wasad ilayya zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad raqibtul yawma bakranil faras in qulta bakran duna qasdin faghalat aw qultahu qasdan fa idrabun faqat wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yadkhulu jananan lam yanal fiha ta'ab. Kemudian kita akan bahas tentang masailnya ya. Kita mulai dulu dari bait ke 169 ya.
Idza ismun aw fi'lun limislihi tala wal hukmu lisani wa an atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqqiban lahu bi lafzil badali. Di bait ke 169 dan 170 kita dapatkan satu pembahasan yaitu hukum badal. Hukum badal. Kata penulis, apabila idza ismun aw fi'lun limislihi tala, apabila isim atau fi'il tala, ya, tala itu di sini bermakna mengikuti, ya, mengikuti. Ya, tabi'a mislahu minal ismi wal fi'li. Apabila isim atau fi'il mengikuti dengan yang semisalnya, maksudnya yang semisal dengan isim atau fi'ilnya, wal hukmu lissani wa an atfin khala, dan hukum diberikan kepada yang kedua, tanpa adanya huruf ataf. Tanpa adanya huruf ataf. Ya, maksudnya di sini adalah apabila isim atau fi'il mengikuti lafaz yang semisalnya, yang dimana lafaz yang semisalnya tersebut adalah mubdal minhunya, ya. Wal hukmu lisani, kemudian hukum itu bagi yang kedua, bagi lafaz yang kedua. Maksudnya hukum bagi lafaz yang kedua adalah ya badalnya itu sendiri. Badalnya itu sendiri. Yang dimana tidak ada perantara huruf ataf antara keduanya. Antara badal dengan mubdal minhunya. Antara badal dan mubdal minhunya. Oleh karenanya di dalam bab badal ada dua komponen. Ada dua komponen saja. Yang pertama adalah badal itu sendiri, penggantinya, yang dimana dia merupakan kata yang kedua, sedangkan mubdal minhu atau yang digantikan darinya itu kata yang
Pertama. Kata yang pertama. Misalnya kita kasih contoh misalnya yang ringan saja. Misalnya jaa abuka al-Husainu. Jaa abuka al-Husainu. Telah datang Husain, telah datang bapakmu yang namanya Husain. Di situ kita dapatkan bahwasanya badal yang menjadi pengganti siapa? Al-Husainu. Bapakmu. Al-Husainu, ya. Yang dia adalah kata yang kedua, ya, as-sani, ya. Yang dimana kata yang pertama, isim yang pertama adalah mubdal minhunya yang digantikan darinya. Yang mana? Yang digantikan? Abuka. Yang mana digantikan? Abuka. Abuka. Abuka, ahsan. Ya. Oleh karenanya abuka itu adalah kata yang pertama. Kata yang pertama yang merupakan mubdal minhunya, kemudian al-Husainu merupakan kata yang kedua, ya, kata yang kedua. Kata yang kedua. Iya. Kemudian faj'alhu fi rabihi kal awwali, maka jadikanlah ia, maksudnya ia di sini hunya kembali ke, ya, isim atau fiil tersebut, ya, isim atau fiil. Jadikanlah ia yang merupakan kata kedua pada i'rab seperti kata yang pertama. Pada i'rabnya seperti kata yang pertama. Mulaqqiban lahu bilafzil badali. Yang kata kedua ini digelari dengan sebutan dengan lafaz badal. Yang dimana kata yang kedua ini digelari dengan lafaz Badal. badal. Badal, ya. Badal. Maka di dalam badal, ya, kita tahu bahwasanya badal itu, ya, afwan, kita kembali dulu ke tawabi, ya. Kita tahu bahwasanya tawabi itu adalah pengikut, ya. Yang dia ikuti keempat-empat tawabi ini pasti dan tidak lain dan tidak bukan adalah i'rab. Ya kan? Tidak lain dan tidak bukan i'rab. Nanti setiap na'at atau taukid dan badal itu nanti berbeda-beda yang dia ikuti apa. Ya. Kalau dia ikuti di dalam masalah i'rab itu sepakat empat-empatnya. Nah, cuma nanti akan berbeda di dalam masalah, dia ikuti dalam masalah bilangan, dia ikuti di dalam masalah apa namanya? Gender, nau, ya. Ya, dia berbeda dalam ikuti masalah tankir wa ta'rif, berbeda. Ya, sampai sini paham ya, ikhwan? Paham ya? Paham, insyaallah. Kan ya? Jadi di situ nanti mereka berbeda, ya. Jadi badal itu konsep dasarnya adalah, antum harus tahu konsep dasarnya. Badal. Tawabi konsep dasarnya adalah dia mengikuti i'rab. Seluruh tawabi. Seluruh tawabi itu mengikuti apa? I'rabnya. I'rab dari matbu'nya. Nanti perbedaan dari empat ini adalah tergantung apanya. Dia mengikuti muzakkar muannasnya, dia mengikuti jumlahnya dan seterusnya. Fahim tum jami'an? Paham semua sampai sini? Ya.
Adapun badal asalnya badal itu dia cuma mengikuti i'rab saja. Dia mengikuti i'rab saja. Kenapa bisa? Karena badal itu sendiri memiliki 4 pembagian. Karena badal memiliki berapa pembagian? 4. Bagian. 4 ya. 4 pembagian. 4 pembagian. Nah, kita akan masuk di pembagian dari badal itu sendiri di bait berikutnya. Yaitu bait 171, masailnya adalah pembagian badal. Bait 171. Kata penulis, kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat kadzalika idrabun fabil khamsin dabat. Kadzalika idrabun fabil khamsin dabat. Kadaka Ustaz. Apa? Bagian. Kadaka Ustaz. Apa? Kadaka. Kalau di apa namanya? Di sebagian nuskha itu kadzalika ya. Ada yang mengatakan kadzaka, ada yang mengatakan kadzalika. Kalau di syarahnya ya dia gunakan kadzaka ya. Kadzaka. Kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat kadzaka idrabun fabil khamsin dabat. Artinya kullun wa ba'dun wa ihtimalun wa ghalat. Nah, beliau langsung membagi badal ya. 1. Badal kul min kul. Kullun ada di kata kullun situ ya. 1 badal kul min kul. Atau di kata yang lain atau di pembahasan yang lain yaitu badal asyai min syai. Badalus syai min syai. Yang kedua, wa ba'dun sebagian yaitu badal Ba'd min kul. ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Badal ba'd min kul. Badal sebagian dari seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah badal ihtimal. Sebagaimana dikatakan beliau ya, ihtimal. Badal ihtimal. Badal ihtimal. Kemudian yang keempat adalah wa ghalat. Badal ghalat. Badal ghalat. Nah, kalau di ajurumiyah dan pembahasan yang lain, ya ajurumiyah dan pembahasan yang lain, jumlah badal yang disebutkan itu cuma 4, ya. Akan tetapi di Imriti beliau sebutkan tambahan yang kelima. Kata penulis, kadzaka idrabun fabil khamsin dabat. Maka begitu juga badal i'rab, badal idrab. Badal idrab. Badal idrab. Fabil khamsin dabat. Maka kelimanya telah sempurna. Maka kelimanya dengan sempurna. Ya. Maka di sini ikhwan, kita dapatkan beliau membagi badal menjadi berapa? 5. 5. Yang pertama badal apa namanya? Badal
Badal kul min kul atau Min badal kul. asyai min syai. Min syai. Kemudian yang kedua badal apa? Ba'du Ba'da min kul. Ba- Badal Badal ba'd Ba'd min min kul. Badal ba'd min kul. Yang ketiga badal apa? badal istimal. iman. Badal Istimal. timal. Dan yang keempat badal apa? Golat. Yang keempat badal Walat. badal ghalat. Empat badal yang pertama itu ada di ajurumiyah. Ya, empat badal yang pertama ada di ajurumiyah. Ya. Tapi beliau tambahkan satu badal yang lain yang tidak ada di ajurumiyah, yaitu badal idrob yang kelima. Badal idrob. Ya. Yang di mana badal idrob itu disebut juga badal al-bada. Saya tulis ya. Badalul bada. Badal al-bada. Ya, beliau sebutkan 5 ya, padahal di ajurumiyah itu cuma 4 ya, meskipun ma'rufnya ada 4. Akan tetapi di Al-Bajuri ya, Al-Bajuri beliau menambahkan satu lagi badal sehingga berjumlah 6 yang disebut dengan nama badal an-nisyan. Badal an-nisyan. Berarti totalnya ada berapa sekarang? 6. Ada 6. Nah, kalau badal dari ajurumiyah itu ada 4. Kemudian kalau badal dari imriti ada 5. 5. Tapi kalau dari Fathu Rabbil Bariyah dari Al-Bajuri ada 6. Ada 6. Ya, ada 6. Gitu ya. Meskipun ya antum harus kuasa itu cukup 4 ya, cukup 4. Ya, kita akan sebutkan satu-satu ya penjelasannya karena beliau berikan contohnya masing-masing ya. Masing-masing. Ya. Kemudian kita masuk di bait berikutnya. Bait berikutnya. Bait 172 dan 173. Kaja'ani Zaidun akhuka wa akal indi raghifan nisfahu wa qad wasal. Ilayya Zaidun ilmuhu alladhi daras wa qad rakibtul yawma bakranil faras. Di bait ke 172 dan 173 ini di bait 172 dan 173 itu kita dapatkan satu masalah yaitu contoh badal. Ya, itu ya yang ditulis oleh Akhzan ya. Barakallahu fiik Akhzan ya. Di bait 172 dan 173 beliau berikan contoh dari badal tersebut. Badal tersebut. Seluruh contohnya ya dari 5 badal. Contoh, berikan contoh. Bait 173 ka seperti ya, ja'ani Zaidun akhuka. Ja'ani Zaidun akhuka. Ini adalah contoh
badal jenis pertama. Badal apa jenis pertama? Kul Kul min min Badal kul min Badal kul min kul atau badal asyai min min syai. syai. Ya, ja'ani Zaidun akhuka. Telah datang kepadaku Zaidun si saudaramu. Telah datang kepadaku Zaidun si saudaramu. Maka perhatikan di situ Zaidun, apa kedudukannya Zaidun di situ? al-mubdal badal minhu pertama. Fa'il. Apa kedudukannya Zaidun? Badal Fa'il. pertama. al-mubdal minhu Kedudukannya kedudukannya apa? Fa'il. 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 Fa'il, iya. Fa'il. 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 Antum tidak bisa bilang kedudukannya mubdal minhu. Kenapa bisa, ikhwan? Karena mubdal minhu itu bukan kedudukan utama, dia kedudukan tambahan karena kedudukan utama yang menentukan posisinya dalam kalimat. Ia menentukan dia marfu, mansub, majrur. Sekarang saya tanya, mubdal minhu itu dia menentukan marfu, mansub, majrur? Tidak. 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 Nah, ia menentukan itu fa'il, mubtada, khobar, dan seterusnya. Nah, dari kalimat ini ja'ani Zaidun, maka Zaidun kedudukannya apa? Fa'il. Fa'il. Fa'il dari fi'il apa? Ja'a. Ja'a. Nah, itu fa'ilnya ya. Fa'il marfu'un bil fi'il. Nah, sekarang mana badalnya? Akhuka. Akhuka. Maka akhu kita i'rab ya. Akhu apa kedudukannya? Al-badal Badalun min apa? Zaidin. Zaidin. Min Zaid. Badal min Zaidin. Hukumnya apa? Marfu'un. Marfu. Tanda marfunya? Ini al-waw. Al-waw. Wow. Tanda marfunya adalah Waw. Waw. wow. Pengganti dari Niyabatan an dhammah. Dhammah. Dhamma. pengganti dari dhamma karena termasuk Asma'ul Asma'ul khamsah. khamsah. Al-Khamsah. termasuk dari asmaul Khamsah. khamsah dan dia termasuk apa? mudaf Mudhaf. Mudhaf. Wa huwa Mudhaf. mudhaf. Nah, saya tulis ya. Akhu badalun min Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anid dhammati lanahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ya. Ingat, amilnya badal itu adalah mubdal minhunya. Amilnya badal adalah mubdal minhunya. Sedangkan ka itu adalah domir muttasil mabni ya fi mahalli jar mudhafun ilaih. Itu contoh badal kul min kul atau badal asyai min syai ya. Badal syai min syai. Gitu ya. Allah. Iya. Baik. Kita lanjut lagi ya. Ada tadi saya lihat dari contoh dari apa? Dari Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjut lagi badal yang berikutnya. Badal berikutnya contoh yang kedua apa? Badal ba. Min kul. Badal ba'd
Ba'd min kul. Mingkul. Boleh kasihkan contoh. Wa akal di syatar awalnya ya. Wa akal maksudnya di situ wa akala ya. Wa akala. Asalnya akala ya, cuma karena darurat syair. Wa akala indi raghifan nisfahu. Wa akala indi raghifan nisfahu. Dia memakan indi punyaku, milikku, raghifan, roti. Ya maksudnya ya akala raghifan indi, maksudnya itu ya. Akala raghifan indi nisfahu. Dia memakan roti yang milik saya, nisfahu, setengahnya. Setengahnya. Ya, setengahnya. Nah, maka perhatikan di situ yang mana syahid pembahasan kita badal ba'd mingkul. Sebagian dari seluruh. Yang mana? Nisfahu. Nisfahu, sebagian ya. Sebagian dari seluruhnya. Maka roghifan itu keseluruhan, ya kan? Ya. Roghifan rotinya itu keseluruhan. Nah, badal ba'd mingkul itu adalah badal yang berfungsi untuk memberikan mengganti mubdal minhu, tapi bagian dari mubdal minhu itu sendiri. Bagiannya ya. Sebagiannya. Nah, contohnya nisfahu, sebagian, setengahnya. Maka nisfa di situ kita i'rab sebagai badal. Ya. Sedangkan roghifan mubdal minhunya itu kita i'rab apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Oleh karenanya nisfa itu juga mansub, ya. Nisfa itu juga mansub karena dia mengikuti dari roghifan. Maka nisfa itu adalah contoh dari badal ba'd mingkul, sebagian badal yang sebagian dari keseluruhan. Keseluruhannya itu adalah mubdal minhunya, sebagiannya itu adalah badalnya. Sebagian badal. Lanjut. Sekarang badal contoh yang ketiga. Badal apa namanya? Istimal. Badal Istimal. ihtimal, ya. Badal ihtimal. Badal ihtimal itu contohnya dari bait 172 syatar tsani ya. Dari waqada wasala. Dari situ ya, dari situ waqada wasala. Waqada wasal asalnya wasala ya. Ilayya Zaidun ilmuhu alladzi daras. Asalnya darasa. Nah, jadi di situ ya. Wa qad wasala ilayya Zaidun ilmuhu alladzi darasa. Qad wasala ilayya Zaidun ilmuhu alladzi darasa. Itu kalimat lengkapnya. Telah sampai kepadaku Ilmunya Zaidun. Telah sampai kepadaku Zaid. Telah sampai kepadaku Zaid. Apanya Zaid? Ilmuhu. Ilmunya. Ya. Ilmunya. Maka ihtimal itu merupakan badal yang mencakup bagian dari
yang mencakup bagian dari atau yang merupakan isi atau kandungan dari mubdal minhu itu sendiri. Ya. Bukan setengah dari mubdal minhunya, bukan. Tapi bagian yang tidak diterpisahkan dari mubdal minhunya itu sendiri. Bagian yang tidak diterpisahkan. Ya. Perbedaan antara badal ba'd min kull dengan badal ihtimal, ya, bahwasanya badal ba'd min kull, ya, badalnya itu dia bisa terbagi. Badal ba'd min kull itu bisa terbagi. Sedangkan badal ihtimal itu tidak bisa karena mubdal minhunya sudah mencakup badalnya itu sendiri. Ya. Sudah mencakup badal itu sendiri. Nah, gitu. Maka itu perbedaan antara badal ba'd min kull dengan badal ihtimal. Ya, kalau badal ihtimal itu tidak bisa terbagi. Ya, tidak bisa terbagi karena memang dia bagian dari mubdal minhu itu sendiri. Dari mubdal minhu sendiri. Sampai sini paham ikhwan, akhwat? Paham ya? Paham ya? Jadi itu perbedaannya antara ba'd min kull dengan badal ihtimal. Kalau ba'd min kull dia bisa terbagi. Dia bisa terbagi. Ya, kalau badal ihtimal tidak. Badalnya itu adalah penyempurna, bukan penyempurna, isi dari mubdal minhu itu sendiri, ya. Ya, kandungan dari mubdal minhu itu sendiri. Nah, itu perbedaan mendasarnya dari badal ba'd min kull. Ya, badal ba'd min kull. Oleh karenanya di sini contohnya adalah wasala ilayya Zaidun ilmuhu. Ilmuhu. Nah, sekarang perhatikan, mana badal ihtimalnya di situ? Ilmu. Ilmu. Mana mubdal minhunya? Zaidun. Zaidun. Ahsan. Zaidun. Ahsan, ya. Jadi apa namanya? Ilmu itu merupakan badal ihtimal dari Zaid. Dan ilmu itu tidak bisa terpotong-potong, ya. Karena ilmu itu sudah merupakan bagian dari Zaid itu sendiri. Zaid itu sendiri. Ya. Zaid itu sendiri. Jadi itu perbedaan antara badal ba'd min kull dengan badal ihtimal. Ya, badal ihtimal. Kemudian kita lanjut. Badal yang keempat, badal apa yang keempat? Ghalat. Badal apa? Ghalat. Badal ghalat. Sekarang badal ghalat. Wa qad rakibtul yauma bakranil faros. Asalnya al-farasa. Wa qad rakibtul yauma bakranil farasa. Wa qad rakibtul yauma bakranil farasa. Dan saya telah menunggangi hari ini saya telah menaiki bakar kuda, gitu. Saya telah menunggangi hari ini bakar kuda. Ya, salah kuda. Ya. Nah, di sini ikhwan, dari contoh ini antum bisa dapatkan dua sekaligus contoh dari badal, yaitu badal ghalat dengan badal idrob sekaligus. Badal ghalat dengan badal apa? Idrob. Badal ghalat dengan badal idrob.
Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya ada di bait ke 174. Kata Nazim, in qulta bakran duna qasdin faghalat au qultahu qasdan fa idrabun faqat. Artinya di sini masalahnya adalah perbedaan badal ghalat dengan badal idrob berdasarkan contoh dari bait sebelumnya. Kata penulis, in qulta bakron duna qasdin faghalat, jika kamu sebutkan bakar, jika kamu menyebutkan bakar tanpa adanya kesengajaan, faghalat, maka itu yang disebut dengan nama apa namanya? Badal ghalat. Artinya kalau saya bilang hari ini saya menaiki Kuda. bakar si kuda, kuda. Nah, ketika saya mengucapkannya, ketika saya mengucapkan bakar tersebut dan saya tidak sengaja, salah bilang al-faras, dan saya tidak sengaja mengatakan bakar, terus saya mengoreksi al-faras, maka itu disebut dengan nama badal ghalat. Saya tidak sengaja bilang bakar, ya. Oleh karenanya al-faras itu adalah badal ghalat. Antum katakan badal ghalat min bakrin. Antum katakan al-faras badal ghalat min bakrin. Min bakrin. Ya. Nah, maka itu adalah badal ghalat. Nah, bagaimana kalau badal idrob? Kata penulis, au qultahu qasdan fa idrabun faqat. Tapi kalau kamu mengucapkan bakar dengan sengaja, tanpa adanya kekeliruan, kalau kamu mengucapkan bakar dengan sengaja, qasdan, secara sengaja, tanpa adanya kekeliruan, maka itu disebut dengan nama badal idrob. Tanpa adanya kekeliruan, maka itu disebut dengan nama badal idrob. Kalau badal ghalat, ikhwan, kalau badal ghalat itu begini. Antum mengatakan saya hari ini menaiki bakar. Kuda, gitu kan? Antum tidak sengaja mengatakan bakar. Maka itu namanya badal ghalat. Tapi kalau badal idrob, antum memang sengaja mengatakan bakar. Saya hari ini menaiki bakar. Cuma ada cumanya. Antum di awalnya sengaja mengatakan itu, tapi setelah antum tahu, setelah antum mengetahui bahwasanya apa yang antum ucapkan itu ternyata keliru, padahal antum harusnya mengatakan kuda, maka antum mengatakan itu namanya badal idrob. Antum memang sengaja mengatakan bakar, saya menaiki bakar, saya menaiki bakar. Tapi antum anggap tidak masalah, tidak ada masalah. Nanti setelahnya datang penjelasan kepada antum kalau misalnya, salah itu, kamu salah. Oh iya, afwan.
Bukan itu maksud saya, bukan maksud saya bakar, tapi maksud saya adalah al-faros. Ah, itu namanya badal Idrok. idrob. Badal idrob. Fahim tuh ya? Paham sampai sini, Ikhwan? Insyaallah. Gitu ya. Ah, itu perbedaan antara badal apa namanya? Ghalat dengan badal idrob. Idrok. Apa artinya Di satu idrab? contoh yang sama. Apa? Idrab itu artinya apa, Ustaz? Itu terguncang, guncang. Terguncang. Terguncang. Itu ya. Nah, di satu contoh yang sama antum bisa bedakan antara ghalat dengan idrob. Wa qad raqibtul yauma bakranil farosa. Saya hari ini menaiki bakar. Afwan. Kuda. Antum mengilang begini. Saya hari ini menaiki bakar. Afwan. Kuda. Itu bakar badal apa namanya? Walat. Ghalat. Ghalat. Ahsan. Tapi kalau saya mengatakan saya hari ini menaiki bakar, tapi saya tidak merasa bersalah. Enggak, saya merasa tidak ada yang salah dengan itu. Nanti baru antum ditanya, salah artinya. Oh, salah ya? Langsung antum mengatakan al-faros, kuda. Itu badal apa namanya? Badal idrob. Idrok. Badal i'rab. Sampai sini paham, ikhwan? Paham, Insyaallah. insyaallah. Allah. Kemudian badal apa yang terakhir yang Al-Bajuri sebutkan? An-nisyan. Sian. Badal An-nisyan. Nisyan. an-nisyan. Perbedaan antara badal ghalat dengan badal an-nisyan, ya. Badal an-nisyan yaitu kalau badal ghalat itu beliau katakan di situ, ya. Kalau badal ghalat di situ, kalau Al-Bajuri katakan, kalau badal ghalat itu berkaitan dengan lisan, kekeliruan yang ada pada Lisan. lisan, ucapan. Ya. Ya, keseleo kalau kita katakan ya, keseleo. Salah ucap. Salah ucap. Hmm. Kemudian kalau badal idrob itu badal idrob apa? Dengan sengaja, Ustaz. Sengaja. Dengan sengaja, tapi setelah itu Sadar. adanya Kesadaran. ya adanya pengkhabaran ya, adanya pengkhabaran kalau itu Salah. keliru. Ya, kalau itu keliru. Maka itu namanya badal Idrab. idrob. Nah, kemudian kalau badal nisyan itu berkaitan dengan al-janan. Ya, al-janan. Al-janan itu artinya anggota tubuh. Anggota tubuh artinya berkaitan dengan ya bukan hanya lisan ya, tapi berkaitan dengan anggota tubuh. Nisyan. Hmm. Hmm. Nah, itu berkaitan kalau badal nisyan itu berkaitan dengan kekeliruan di dalam masalah al-janan, yaitu apa namanya? Gerakan ya. Ya, dalam anggota tubuh, anggota badan. Gitu ya.
Gitu. Contohnya kayak apa, Ustaz? Nah, beliau kasihkan contoh di contoh yang berbarengan di sini. Kita sambung dulu ya. Ini berkaitan dengan fiil. Di bait 175 ada hubungannya dan fiil ya. Bait 175 wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab. Yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab. Di bait ke-175 ini kita dapatkan satu pembahasan, yaitu badal fi'il untuk fi'il. Nah, ini ada hubungannya dengan badal nisyan ya. Badal nisyan, karena badal nisyan itu berkaitan dengan janan, anggota tubuh. Kata penulis, wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab. Adapun badal fi'il dari fi'il, nah antum dapatkan ada badal fi'il dengan fi'il ya. Jadi bukan hanya badal isim dengan isim saja. Antum dapatkan badal fi'il dengan fi'il. Ya. Beliau berikan contoh. Man yu'min yusab. Man yu'min yusab. Yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab. Man yu'min yusab. Yadkhul jinanan lam yanal fiha yusab. Lam yanal fiha ta'ab. Perhatikan di situ. Man yu'min yusab, barang siapa yang beriman, yusab, dia akan diberikan pahala. Yadkhul jinanan, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Lam yanal fiha ta'ab, dan tidak akan mendapatkan kesusahan di dalamnya. Siapa yang beriman, dia akan diberikan pahala, yusab. Yadkhul jinanan, dia akan masuk ke dalam surga. Jinan itu adalah dari kata jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Lam yanal fiha ta'ab, dia tidak akan mendapatkan atau memperoleh kesusahan di dalamnya. Perhatikan di situ man. Man di situ huruf syartiyah, ya kan? Huruf syartiyah. Ya, huruf syartiyah. Apa amalannya huruf syartiyah, ikhwan, terhadap fiil? Jazam fi'il. Apa amalannya? Masih ingat? Menjazamkan berapa fiil? Fi'il. Menjazamkan 2 fiil. Fiil apa satu? Fiil apa namanya? Fi'il syarat. Fiil syarat, dan fiil yang kedua adalah Jawabus syarat. jawab syarat. Sekarang saya tanya, man yu'min yusab, mana fiil syaratnya di situ? Yu'min. Yu'min. Mana jawaban syaratnya? Yusab. Mana jawaban syaratnya? Yusab. Yusab, ya. Barang siapa yang beriman, syarat yusab. Jawaban syaratnya dia akan memperoleh Ganjaran. pahala. Kemudian yadkhul. Di sini ada lagi fiil yang terjazmkan yang ketiga. Yadkhul jinanan, dia akan masuk ke dalam surga. Loh, ini yadkhul, terus ini apa? Yadkhul ini, ikhwan, adalah badal fiil dari fiil. Yang dimana dia itu menggantikan yusab.
Badalnya tersebut menggantikan apa? Yusab. 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 Ya. Yusab. Badal Yusab. Nah, maka di sini badalnya yadkhul itu menggantikan Yusab. Barang siapa yang beriman dia akan mendapatkan pahala. Yadkhul jinanan, dia akan masuk surga. Sekarang saya tanya, menurutnya antum ini badal apa? Badal kul min kul? Badal asyai min kul? Badal ba'd min kul? Badal ijtima' atau badal ghulat? Dia akan sekarang saya tanya, ikhwan. Imal. Ini yadkhul fi'il. Ini kan badal fi'il ke fi'il, ya kan? Iya, Ustaz. Sekarang saya tanya, ini badalnya jenis apa? Badal kul min kul. Dia yadkhul itu menggantikan yusab, atau badal ba'd min kul, sebagian dari seluruh, atau badal istimal, atau yang ketiga badal ghulat. Badal Kira-kira badal apa? istimal. Ustaz. Badal Sekarang saya tanya, badal fi'il min fi'il. apa? Iya, badal min fi'ilnya apa? Nah, sekarang saya tanya, yusab dia akan diberikan pahala, ya. Barang siapa beriman dia akan diberikan pahala. Kemudian yadkhulul jinanan, dia akan masuk Surga. Ya, dia akan masuk surga. Sekarang saya tanya, masuk surga itu merupakan keseluruhan dari dia diberikan pahala atau cuma sebagian dari diberikan pahala? Keseluruhan, karena konsekuensi ketika dia diberikan pahala adalah masuk surga. Karena ketika orang diberikan pahala as-sawab, ujung-ujungnya adalah masuk surga. Gitu. Makanya ini adalah badal apa? Kul min kul, ya. Liannal murada bisawabi dukhulul jinan, ya, kata Al-Bajuri. Karena yang dimaksud dengan memperoleh pahala di dalam Al-Qur'an adalah masuk surga. Masuk surga, gitu. Nah, sekarang ada lanjutannya lagi. Lam yanal fiha ta'ab. Di dalamnya atau di dalam surga tersebut dia tidak akan memperoleh kesusahan. Nah, ini badal juga. Badal juga dari yadkhul jinan. Ini badal juga dari yadkhul jinanan. Ya, dia badal dari yadkhul jinanan. Dia tidak akan merasakan kesusahan di dalamnya. Sekarang saya tanya, ini badal apa? Kul min kul dari yadkhul jinanan, atau ba'd min kul, atau istimal atau ghalat? Ba'at min kul. Badal apa? Ba'at min kul. Ba'at min kul. Sekarang pertanyaannya, badal min kul dengan istimal bagaimana cara membedakannya tadi? Kalau bisa dibagi-bagi istimal. Kalau bisa dibagi-bagi maka dia badal ba'at. min kul. Kalau badal istimal itu apa? Merupakan bagian dari kandungan kandungan mubdal minhu. Kandungan mubdal minhu terus. Sekarang saya tanya, dia memperoleh tidak ada rasa kesusahan di dalamnya. Apakah dia itu bagian dari masuk surga, atau dia memang isi dari surga tersebut yang tidak terpisahkan? Isi dari surga. Isi dari surga tersebut. Maka lam yanal fiha ta'ab adalah badal Istimal. Karena ya kata Al-Bajuri, li'anna dukhulal jinan yashtamilu ala adami nailit ta'abi fiha. Karena masuknya orang ke surga itu juga mencakup adalah tidak adanya rasa kecapean di dalamnya. Gitu. Karena kalau orang masuk surga pasti tidak akan capek. Itu pasti.
Makanya itu mencakup istimal. Badal yang mencakup tidak akan pernah terlepas dari Kandungan. mubdal minhunya, kandungannya. Gitu. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Benar, Ustaz. Gitu ya. Nah, itu contoh dari badal fiil ke fiil ya, ke fiil. Kemudian kita kembalikan ke badal apa An-nisyan. tadi? Badal An-nisyan. nisyan. Badal nisyan yang disebutkan oleh Al-Bajuri itu beliau kasihkan contoh begini. Contoh begini. Ustaz, badal fi'il dengan fi'il mubdal minhunya mana, Ustaz? Apa? Apa yang tadi yang lam yanal fiha ta'ab itu badal minhunya yang jinanan ya, Ustaz? Ya dukhul, ya Baik. dukhul. Kan fiil, badal fiil ke fiil. Yang jinanan sama itu tadi yang badal apa yang istimal. Istimal maksudnya fiil ke fiilnya itu bentuk badal istimalnya. Ini kita tidak berbicara isim ke isim ya, ini berbicara fiil ke fiil. Keputus Ustaz suaranya. Ini kita tidak berbicara Isim. isim ke isim. Tapi kita bicara fiil ke fiil. Nah, adapun badal nisyan ya, menurut Al-Bajuri itu boleh kasihkan contoh ini. In ta'tina tas'alna nu'tika. Ya. In ta'tina tas'alna nu'tika. Artinya apa itu? Apabila engkau datang kepada kami, kamu meminta kepada kami, maka kami akan memberikanmu. Jika kamu datang kepada kami, meminta kepada kami, maka kami akan Memberimu. memberikanmu. Beliau kasihkan 3 contoh badal sekaligus di sini. 1, badal ghalat. Badal ghalat. Kalau badal ghalat itu berkaitan dengan apa? Terpelesetnya. Terpeleset lidah ya, kekeliruan yang tidak Sengaja. disengaja. Ya, intinya kita bilang terpelesetlah lidahnya, ya. Asalnya dia mau bilang tas'alna, ya kan? Nah, cuma kepeleset lidahnya ta'tina. Jadi bilang begini, in ta'tina afan tas'alna nu'tika. Gitu. Jadi asalnya dia bilang in tas'alna nu'tika. Gitu ya. Jika kamu minta kepada kami, kami akan memberikanmu. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada maksud apapun dia mengatakan ta'tina, hanya masalah kepeleset lidah saja. Ya, terpeleset lidahnya. Itu badal apa namanya? Ghalat. Ghalat. Ya. Badal ghalat. Kemudian badal idrob. Apa tadi badal idrob? Yang sengaja. Tersadar. Ya. Ya, tersadarkan dengan sadar ya, dia mensadarkan hal tersebut di pertama kali dia mengatakannya. Dia mengatakan hal tersebut, tapi setelah dikabarkan ya, setelah dikabarkan bahwasanya yang benar itu adalah badalnya, maka dia ulangi kembali ya, maka dia membadalkan. Maka dia katakan begini kalau badal idrob. In ta'tina, ya benar ya, yang dia maksudkan sebenarnya itu tas'alna, tapi dia secara sengaja mengatakan ta'tina. Sampai sini paham ikhwan? Paham. Sampai sini paham? Dia secara sadar sengaja mengatakan ta'tina, meskipun sebenarnya dia mau katakan tas'alna. Dia mau mengatakan, tapi ternyata ya tiba-tiba ya dikabarkan kepadanya, hei
Maksudnya itu tas'alna. Tas'alna. Maka dia langsung mengatakan, oh afwan, tas'alna. In tas'alna nu'tika. Gitu ya. Sampai sini paham? Kalau badal idrob? Paham, Ustaz, Paham paham, Ustaz. Ustaz. Nah, kalau badal nisyan, sama seperti badal idrob, benar-benar dia ucapkan. Ta'tina. Ya. Ta'tina. Dia lupa. Ta'tina. Cuma dia lupa. Ya. Cuma dia lupa. Dan bukan masalah terpeleset Lidah. lidah lagi. Ya, bukan masalah terpeleset lidah. Bahkan sudah masuk ke anggota gerakan tubuh. Ya, gerakan tubuh. Ya, summa tabayyana laka fasadu dzalikal qasdi. Ya, misalnya, wa in qulta ta'tina qasdan, kalau kamu mengatakan ta'tina secara sengaja, ya, summa tabayyana laka fasadu dzalikal qasdi. Kemudian jelas padamu ya rusaknya keinginan tersebut, ya, keinginan hal tersebut, ya, niat tersebut. Ya, faqasatta dzikra tas'alna, maka sebenarnya yang kamu maksudkan kamu menyebutkan tas'alna. Kamu menyebutkan tas'alna. Fatas'alna badalun nisyanin. Maka tas'alna itu adalah badal nisyan. Ya, jadi secara sengaja dia mengatakan ta'tina. Dan itu adalah dalam masalah gerakan anggota tubuh, ya. Gerakan anggota tubuh. Makanya itu perbedaan dari badal idrob, ghalat idrob dengan Nisyan. nisyan. Sampai sini paham ikhwan, akhwat? Paham, Ustaz. Paham Ustaz. Beda-beda itu tipis. Hampir mirip saja. Hah? Hampir mirip, Ustaz, contohnya. Memang hampir mirip. Oleh karenanya sebagian ulama memasukkan badal nisyan, bukan sebagian ulama ya, malahan banyak ulama ya, memasukkan badal nisyan itu cukup dengan badal ghalat saja. Ghalat. Badal ghalat ya. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Tidak semuanya sepakat dengan hal tersebut ya. Tidak ambil pusing. Sepakat. Ya, tidak semuanya sepakat dengan hal tersebut, tapi ada yang bilang cukup badal ghalat saja ya. Badal ghalat ya. Gitu. Jadi itu ya perbedaannya. Nah, contohnya kita berikan contoh di dalam Al-Qur'annya yang disebutkan Al-Bajuri. Silakan buka surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Coba dibaca siapa? Coba dibaca Zidan. Zidan bisa didengar Zidan? Ya, silakan dibuka surah Al-Furqan ayat 68 dan 69. Kurang jelas suaranya ya, Zidan. Coba kita ke teman-teman yang lain. Coba saya minta Indah bisa didengar Indah? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Surah Al-Furqan 68-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Artinya? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni
akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Hasan, perhatikan di potongan wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azab. Ya, barang siapa yang mengerjakan hal tersebut maka dia mendapatkan hukuman yang berat. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan azab untuknya. Perhatikan, yang mana badalnya di situ, ikhwan? Yudha'af. Yudha'af. Yang mana? Yudha'af. Yudha'af, ahsan. Itu badal fi'il ya. Badal fi'il. Yang mana mubdal minhunya? Yaf'al dzalika. Yalqa. 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 Jawaban syaratnya. Jawaban syaratnya. Oke. Kalau yaf'al itu fi'il syaratnya. Kalau yalqa itu jawaban syarat. Artinya begini, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang berbuat hal tersebut yalqa asama, dia akan bertemu yalqa ya. Laqiya yalqa. Af'al khamsah. Af'al khamsah. Fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ya, ada alif maksurah. Jadi kalau jazmnya dia hazfu harfil illah. Ya, laqiya yalqa. Asalnya kan yalqa. Hilang huruf illahnya. Hilang huruf illahnya karena terjazam. Yalqa asama, dia akan menemui dosa. Ya, dia akan menemui dosa. Kita terjemahkan letter-let. Yudha'af lahul azab. Azabnya akan dilipat gandakan untuknya. Nah, maka perhatikan, saya tanya antum. Yudha'af lahul azab dengan yalqa asama, itu kalau kita lihat badalnya, badal apa? Kul min kul, ba'd min kul, ihtimal atau ghalat? Istimal kayaknya. Ihtimal. Badal apa? Istimal. Badal? Kul Badal min kul. istimal. Iya, badal kul min kul. Karena kenapa? Yalqa asama, dia menemui hukuman yang berat. Hukumannya itu adalah pelipat gandaan azabnya itu sendiri. Ya, hukumannya itu adalah Melipat gandakan azab. dilipat gandakan azabnya. Ya, itulah hukumannya. Apa itu azabnya dilipat gandakan itu apa? Itulah hukumannya. Gitu. Jadi adalah kul min Kul min kul. Kul min kul. kul. Nah, itu contohnya. Lanjutannya Sat, wa yakhlud fihi muhana, yakhlud kekal di dalamnya, itu kan bagian dari hukuman yang berat tadi Sat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya, fihi muhana, dalam keadaan terhina, ya, dalam keadaan terhina, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Ya, apa wa yudha'af lahul azab yaumal qiyamah, dilapatkan dengan azabnya di yaumul qiyamah, yakhlud fiha muhana, dan dia akan kekal di dalamnya. Fihi, hinya kembali ke mana itu? Kembali ke mana? Ke neraka. Neraka ya. Mana neraka di situ? Mana neraka? Yaum kiamah. Masa kekal di hari? Kekal azab. Oh, azab. Azabnya. Dia kekal pada azabnya, maksudnya nerakanya an-nar. Nar, ya, muhana. Maka dia akan kekal dengannya dalam rangka kehinaan. Sekarang saya tanya, dilipat gandakan ya yakhlud fihi muhana. Itu termasuk apa? Badal ba'd min kul min kul, ihtimal atau ghalat? Badal kul min kul. Apa? Apa ya? Istimal. Badal apa? Badal kul min kul sepertinya. Istimal Ustaz. Badal Istimal. ihtimal. Badal ihtimal karena kenapa? Karena itu nggak bisa terbagi. Karena Iya, azab yang dilipat gandakan tersebut ya karena
kekalnya dia di dalam azab tersebut itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelipat gandaan azabnya. Pelipat gandaan azabnya. Bukan tidak terbagi. Enggak, itu bagian yang tidak bisa terpisahkan, itu yang kekal di dalam azabnya, atau kekal di neraka, itu tidak bisa terpisahkan. Itu ya. Paham? Alhamdulillah. Ya, sudah ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau bertanya? Kita berikan. Kenapa? Kenapa saya? Kenapa semuanya dikatakan pengganti badal? Kenapa tidak dikatakan sebagai penjelas? Apa? Penjelas. Kenapa dikatakan badal? Kenapa bukan dikatakan menjelaskan tentang azabnya? Menjelaskan tentang hukumannya. Menjelaskan tentang hukumannya. Maksudnya antum bahas ini dari segi i'rab maksudnya. Gimana? Kalau antum mengatakan dia mengatakan kenapa dikatakan menggantikan ayat yang awal? Kenapa dikatakan dia menjelaskan tentang azab-azabnya? Kenapa dikatakan sebagai badal? Kenapa dikatakan sebagai khobar apa? Penjelas, Ustaz. Lain lagi kalau khobar. Ya mana antum maksud? Antum kata dari segi i'rab, antum mau i'rab apa dulu? Antum mau i'rab apa? Antum i'rab apa? Kalau antum i'rab sebagai jawaban syarat, oke lah, atof ya. Atof oke lah. Antum mau atofkan mungkin ya. Oke, itu bisa diterima sebagai atofnya. Tapi kalau antum mau makna yang lebih dalam dari itu, kita belajar di sini, gitu ya. Jadi sebenarnya ada i'rab itu, ikhwan, ketika antum mencukupi dengan itu boleh-boleh saja, ya. Contoh misalnya, antum katakan dia misalnya teratofkan, ya, tapi tidak ada atofnya. Bagaimana caranya atof tapi tidak ada atofnya, gitu ya. Antum harus cari apa i'rabnya ini, kenapa bisa terjazmkan padahal tidak ada tanda atof di situ. Nah, gitu ya. Tidak ada tanda atof. Nah, kalau syarat dengan jawaban syarat, oke lah. Syarat dengan jawaban syarat, oke lah. Ya, kelihatan. Tapi kenapa bisa setelah jawaban syarat ada lagi fiil yang ketiga, yang keempat yang terjazm lagi? Nah, berarti ada sesuatu. Berarti dia adalah tabi. Ya. Tabi ada 4. Naat, apakah dia naat? Atau dia taukid, penguat? Atau dia atof? Atau dia badal? Kalau kita mau mengatakan taukid, berarti antum harus konsekuensinya 2. Taukid ada 2, maknawi ada lafzi. Ini lafzi tidak mungkin karena tidak berulang katanya, ya kan? Maknawi, ya maknawi tidak ada apa namanya? Tidak ada katanya, tidak ada kata yang tertentu. Contoh ainun, kullun, apalagi nafsun, ajma'u, ya kan? Oke, berarti taukid batal. Kemudian antum i'rab lagi, antum gunakan atof mungkin, Ustaz. Nah, sekarang atof kemarin kita dapatkan ada 3 komponennya. Ada ma'tuf, ma'tufun alaih dengan apa? Huruf atof. Huruf atof. Ma'tuf oke lah, ada ma'tufnya. Ma'tufun alaih oke lah ada. Sekarang saya tanya, huruf atofnya ada tidak? Tidak. Tidak ada. Makanya kita geser di mana kira-kira yang cocoknya. Apakah boleh, Ustadz, di dalam satu kalimat itu bisa kemungkinan beberapa i'rab? Jawabannya boleh. Boleh. Banyak sekali contohnya dalam satu kalimat itu i'rabnya bisa berbilang, ya. Apalagi misalnya mansub, ya, mansub. Oh, mansubnya ini bisa menjadi hal. Oh, ini bukan hal, ini bisa menjadi maf'ul mutlak dan seterusnya. Itu contohnya. Ya, jadi itu berdasarkan dengan konteks dari pembahasan. Jadi ketika kita pahami konteks kalimatnya, konteks ayatnya, bilang oh makanya di i'rab seperti begini, gitu. Makanya bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari tafsir, ya. Tafsir tidak pernah lepas dari bahasa Arab, ya, karena bahasa Arab itu memahamkan kita terhadap konteks dari tafsirnya, gitu.
Paham, Zahir? Nah, Ustaz. Oh iya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Pertanyaan anak di chat itu Ustaz tadi Iya, coba bagaimana? yang terkait dengan taukid itu yang Coba contoh dijelaskan. Ustaz, untuk yang seperti Oh ini, saudaraan. kenapa muakkid nakiro tidak mengikuti muakkadnya ma'rifah? Itu ya mungkin. Nah, Ustaz. Sama Kenapa muakkid nakiro tidak mengikuti muakkadnya ma'rifah? Di sini ada beberapa jawaban ya. Jawaban yang pertama karena saya katakan sebelumnya ya, bahwasanya ya ajmaun itu kadang-kadang dianggap dia sebelumnya harus mengikuti diawali oleh kul. Paham? Sampai sini paham? Jadi tuftu haulal qaumi kulluhum atau kullihim ajma'in. Sebagian itu mengatakan bahwasanya harus diawali oleh kulli. Sebagian mengatakan harus diawali oleh kulli. Sehingga itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah kenapa muakkid nakiro tidak mengikuti muakkad ma'rifah? Kita harus lihat kembali bahwasanya taukid itu dia mengikuti dalam hal apa? Kemarin masih ingat taukid mengikuti dalam hal apa? I'rab. Kemudian ma'rifah bukan nakiro. Bukan nakiro. Maka kita harus jadikan dia menjadi nakiro. Bagaimana caranya dikasih jadi nakiro? Jadikan saja alif lam. Jadikan saja alif lam. Ya, itu contohnya. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian qataltu ana al-hayyata bil asa. Saya membunuh ular dengan tongkat. Ana itu termasuk taukid apa? Taukid lafzi atau taukid maknawi? Taukid lafzi ya, taukid lafzi karena sama. Ana domir dengan domir. Sedangkan taukid maknawi itu katanya sudah ditentukan. Nafsun apa? Kullun, ainun, ajma'u. Ajma'u ada apa namanya? Teman-teman yang lain ya, teman-temannya yang lain. Alhamdulillah. Satu lagi, ikhwan. Ustaz, Silakan. di bait yang ke terakhir itu bait yang ke 175 kalau tidak salah itu coba dilihat di bait yang terakhir itu bait 175 kalau tidak salah itu. Di situ yang ketika penjelasan badal fi'il min fi'il yang pertama itu salah ketik saja. Di situ tulisannya yudkhul, padahal tadi yang benar itu yadkhul. Iya. Yang selanjutnya ketika dijelaskan tentang fi'il yang selanjutnya yaitu yanal, ini adalah badal istimal dari yadkhul tadi. Cuman dari segi i'rab kan badal itu kan mengikuti al-mubdal minhunya kan, ketika mubdal minhunya di situ jawab syart yang sukun maka dia ikut-ikutan sukun. Hanya saja kata yanal di situ dia sukunnya karena ada lam. Ada harfu jazmnya. Betul. Jadi di sini itu lam yanal itu dia memang terjazam karena adanya lam ya. Adanya lam. Cuma seandainya pun kita berbicara seandainya dia tidak ada lam, maka dia sudah terjazam dengan adanya badal tadi. Ya, ada badal. Cuma kan maknanya tidak mungkin ya. Dan karena kan yanal itu kan artinya meraih, menggapai. Berarti dia harus kena penafian. Ya, harus kena penafian. Anggaplah kita gunakan penafian menggunakan la ya. La. Ya, yang tidak beramal ya, la yang tidak beramal terhadap fi'il mudhari.
la yanal. Maka bisa. Cuma ini terkena dua amil di dalam satu amalan. Dua amil dalam satu amalan, antum masih ingat apa namanya? Adanya dua amil dalam satu amalan. Ada yang tahu ikhwan, akhwat? Ada yang tahu? Ketika terdapat dua amil di dalam satu makmul. Masih ingat? Oh, belum ada yang belajar ya. Dua amil di dalam satu makmul. Itu disebut dengan nama apa? Belum Pak Ustaz. Iya, itu belum di sana ya. Itu namanya ishtighol. Ishtighol. Itu di Nahwu tingkat berikut. Itu namanya ishtighol ya. Ishtighol. Maka ya, maka apa namanya, amilnya itu makmulnya itu tersibukkan dengan adanya dua amil ya. Itu loh, ishtighol dan tanazu. Itu loh, saya agak lupa antara tanazu atau ishtighol. Tanazu ya, tanazu afan. Tanazu. Kalau tanazu itu ketika adanya dua amil, ya dua amil mau beramal pada satu makmul. Itu namanya tanazu. Tapi kalau ishtighol sebaliknya, satu amil dia beramal terhadap dua makmul. Nah, dua makmul begitu. Nah, itu di pelajaran berikutnya, Bismillah taala, kalau tidak ada tidak ada halangan kita bahas mutammimah ya, kita bahas mutammimah ya. Saya kira itu saja ya yang kita bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Kamis ya. Kamis bismillah taala. Naktafi bidzal qadar wa innallaha nasallallahu ta'ala yanfa'ana mimma lamana. Innahu walizalikal qadir alai. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.